Halo, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di pertemuan ke-9. Saya minta maaf karena saya jarang sekali membuat video ajar untuk mata kuliah psikologi dalam ini, gitu ya. Bukan menganaktirikan, tidak, tetapi karena ya semuanya juga punya excuse sendiri-sendiri sih gitu. Nah, tapi kali ini ketika kita nanti akan belajar tentang Karen Horney, saya akan mencoba sedikit membuat video ajar dan semoga video ajar ini membantu teman-teman untuk lebih memahami konsep pemikirannya dari Karen Horney ini gitu ya. Oke, saya langsung saja. Di pertemuan ke-9 ini materinya adalah masih tentang psikoanalisa yang ini terkait dengan sosial. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang Adler dari dengan psikologi individualnya, psikologi individualismenya. Kali ini di pertemuan ke-9 ini kita akan belajar tentang orientasi sosial dari Karen Horney gitu. Nah, untuk tugasnya biasalah merangkum mind mapping dari materi yang sudah diajarkan gitu ya. Kita langsung saja. Mungkin di psikologi kepribadian 1 untuk teman-teman yang sudah ambil psikologi kepribadian 1 masih ingat dengan konsepnya Karen Horney gitu. Jadi kita nanti sedikit banyak akan mengulang itu dan mungkin teman-teman bisa buka catatan yang lalu-lalu terkait dengan konsep pemikirannya Karen Horney karena saya di sini tidak menjelaskan tentang biografinya. Jadi biografinya Karen Horney teman-teman bisa cari sendiri ya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lihat biografinya si Horney ini perempuan nih. Nah, dia dibesarkan oleh 2 model pengasuhan yang berbeda. Yang mana model pengasuhan yang berbeda ini sedikit banyak mempengaruhi pemikiran-pemikirannya terkait dengan personality manusia itu gitu. Jadi si Horney setuju dengan Freud yang mengatakan bahwa masa lalu dan masa kanak-kanak itu memegang peranan penting untuk keberlanjutan individu ketika dewasa. Itu mereka sependapat gitu. Nah, tetapi ada yang sedikit berbeda. Kalau misalnya si Freud mengatakan bahwa manusia itu didorong oleh dorongan libidal dan dorongan seksual. Nah, si Horney ini punya pemikiran atau asumsi dasar bahwa manusia ini mengawali hidupnya dengan perasaan tidak berdaya ketika menghadapi suatu dunia luar yang itu punya kekuatan permusuhan atau yang namanya potentially hostile world gitu. Jadi manusia itu mengawali hidup sebagai anak-anak itu dengan perasaan tidak berdaya. Maka itu ketika manusia lahir, bayi lahir itu selalu menangis dan dasar pemikiran ini, asumsi ini itu memang dilatar belakangi oleh pola asuh tadi yang saya katakan bahwa si Horney dibesarkan dengan pola asuh yang berbeda. Jadi dia dibesarkan oleh ayah yang sangat keras, bad father gitu. Jadi dia dibesarkan oleh ayah yang cenderung otoriter, tetapi dia selalu dia juga diselamatkan dan juga dibesarkan dan dibela oleh seorang ibu yang sangat amat sayang kepada Horney gitu. Maka itu ketika ada sosok ayah yang bad father terus habis itu membuat mengasuh dia secara otoriter, dia punya asumsi bahwa ini manusia mengawali hidupnya dengan perasaan tidak berdaya. Jadi ketidakberdayaan dia yang ketika kecil diasuh oleh ayah yang bad father ini
membuatnya berasumsi bahwa manusia itu memang ada perasaan tidak berdaya ketika mengawali hidup. Maka itu bayi itu selalu menangis karena apa? Karena ketakutan menghadapi dunia yang penuh kekuatan dan memiliki potensial penuh permusuhan atau potentially hostile world itu tadi gitu. Nah, jadi karena manusia mengawali dengan ketidakberdayaan, kepribadian itu ada hubungannya dengan pola pengasuhan dan interaksi dengan orang sekitar. Seperti tadi, pola pengasuhan memegang peranan yang penting. Dalam konsep berpikirnya Horney ini, pola pengasuhan memegang peranan penting. Karena apa? Si Horney dibesarkan oleh dua pola asuh yang berbeda, ayah yang bad father dan ibu yang like an angel gitu, semacam itu. Nah, individu yang diterima oleh lingkungan dengan baik itu akan mampu mengembangkan self-realization-nya, jadi konsep diri yang sesuai realitanya dengan model-modelnya proteksi pengasuhan. Jadi ini konsep pemikirannya si Horney ini itu berkaca dari apa yang dia alami ketika masa kecil gitu. Jadi dia yang mendapatkan ancaman dari dunia yang penuh permusuhan oleh ayahnya, kemudian diproteksi oleh ibunya yang sangat amat mencintai dia, dan itu membentuk kepribadian manusia gitu. Semacam itu. Nah, jadi ini Horney itu ini. Nah, jadi dinamikanya bagaimana kok bisa muncul? Jadi hal yang paling pokok dari Horney adalah adanya basic anxiety. Jadi ini, karena manusia mengawali hidupnya dengan perasaan tidak berdaya, akhirnya manusia memiliki basic anxiety, jadi kecemasan dasar. Nah, basic anxiety ini muncul dengan dinamika semacam ini, teman-teman. Karena dari pola asuh ketika kecil ya, jadi pola asuh ketika orang tua tidak bisa memberikan rasa aman yang cukup kepada anak mereka, sehingga membuatnya mereka menjadi ketakutan menghadapi dunia. Jadi adanya potentiality hostile world itu tadi, ada rasa tidak aman terhadap dunia yang itu memunculkan adanya basic hostility. Basic hostility itu muncul ke permukaan sehingga masing-masing dari manusia ini memiliki basic anxiety. Jadi Anda, saya, orang lain itu memiliki basic anxiety-nya masing-masing. Nanti kita akan lebih fokus belajar pada 10 kecemasan neurotiknya Horney. Jadi Horney karena adanya anxiety ini, Horney berasumsi bahwa setiap manusia memiliki kecemasan dasar ini, dia menjabarkan ada 10 kebutuhan neurotik dari manusia, masing-masing manusia itu. Kita nanti di psikologi dalam akan lebih fokus ke sana. Semacam itu ya. Nah, dasar pemikiran yang lain, ketika sudah manusia memiliki basic anxiety ini, mengacu pada tadi basic hostility, adanya potentiality hostile world itu tadi. Lah, kecemasan ini ada hubungannya dengan perasaan marah, mencurigai. Karena apa? Karena pada awalnya manusia atau anak yang baru lahir itu tidak mendapatkan rasa aman yang cukup. Mereka kaget ketika lahir. Mereka kaget kenapa kok dunia semacam ini, kenapa kok. Nah, itu yang menjadi dasar pemikirannya Horney. Kadang-kadang tidak masuk di logika kita yang sekarang sih, tapi mau tidak mau kita harus belajar tentang itu juga. Gitu. Nah, ini teman-teman, ada 10 neurotic needs-nya Horney. Jadi yang pertama ada afeksi, kebutuhan neurotik akan afeksi dan pengakuan. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan untuk ingin disukai oleh orang lain. Sama kan ketika ada anak kecil yang ada siblingnya, mereka akan cenderung
aku ini juga begini loh, jadi butuh disukai oleh orang lain dengan cara ada yang menyenangkan orang lain dan juga memenuhi harapan orang lain. Itu kebutuhan pertama. Jadi butuh disayang. Sama kayak Maslow juga ada hierarki kebutuhan Maslow, ada love and belonging. Nah, love and belonging sama bukan aktualisasi, self esteem, harga diri. Lah, afeksi dan pengakuan ini adalah keinginan dari masing-masing individu untuk bisa disukai oleh orang lain, kemudian menyenangkan dan memenuhi harapan orang lain gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan neurotik akan pasangan yang dapat mengurusi dirinya. Jadi bukan kita yang give love, bukan, tapi kita punya kebutuhan, kita punya keinginan untuk apa ya, untuk dipenuhi kebutuhan kita oleh pasangan, entah itu sayang-sayangan, entah itu kebutuhan sehari-hari dilayani semacam itu. Jadi neurotic needs yang terkait dengan pasangan ini berpusat pada pasangan. Jadi cinta dan kepercayaan yang berlebihan kepada pasangan yang kita ini percaya bahwa neurotiknya bagaimana? Neurotiknya adalah kita percaya bahwa pasangan kita itu bisa menyelesaikan semua masalah kehidupan kita. Jadi ketika kita sama pasangan kita, kita itu merasa bahwa everything it's gonna be okay gitu. Tapi everything it's gonna be okay-nya itu bukan mengarah kepada oke, kita bisa bisa menghadapi ini, bukan, tetapi lebih ke kecenderungan yang itu borderline, kecenderungan yang itu bergantung. Jadi kita jauh lebih bergantung kepada pasangan, itu neurotiknya. Gitu. Kalau ini afeksi dan pengakuan, neurotiknya adalah kita memaksakan diri menghalalkan segala cara untuk bisa disukai sama orang lain yang walaupun itu melanggar norma, semacam itu teman-teman. Nah, kemudian kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan neurotik akan membatasi hidupnya secara sempit, jadi private. Nah, jadi untuk memiliki ruang privasi sendiri dan menghindari hal-hal yang materi. Maksudnya hal-hal yang materi ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan luar, kehidupan sosial gitu. Jadi kita punya kebutuhan neurotik untuk barrier diri kita, membatasi diri kita supaya tidak mencolok, supaya kita menjadi supaya kita memiliki privasi gitu. Nah, yang normal adalah kita memang punya privasi, tapi kita tetap bisa berinteraksi, kita tidak menghindari hal-hal yang sifatnya materi gitu. Tetapi menjadi neurotik jika kita menjadi orang yang sangat amat tertutup semacam itu. Nah, kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Jadi, saya rasa teman-teman juga sudah bisa memahami sih ya. Jadi, orang yang memiliki needs neurotik kekuasaan ini akan mencari kekuasaan demi kepentingan dia sendiri. Jadi, orang-orang yang semacam ini itu kadang-kadang takut akan keterbatasan pribadinya. Jadi mereka cenderung ingin mendominasi orang lain demi keuntungan dia. Gitu. Nah, selanjutnya ada eksploitasi orang lain. Kebutuhan neurotik akan mengeksploitasi orang lain. Nah, ini menganggap bahwa orang lain itu adalah sumber daya yang harus diberdayakan secara maksimal gitu. Jadi harus diraup, harus dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya ketika kita punya pasangan, kita kemana-mana minta antar. Nah, kamu nyari pasangan apa nyari tukang ojek? Gitu. Jadi mengeksploitasi pasangan itu bisa. Terus yang keenam adalah prestis. Jadi neurotic needs of prestige. Prestige ini adanya pengakuan dan pujian publik. Nah, bedanya dengan afeksi. Kalau afeksi ini kan afeksi ini kan masih ada keinginan untuk disayang, masih ada keinginan untuk disukai. Tapi kalau yang prestis ini adalah diakui, entah nanti publik suka atau enggak, pokok diakui dan dipuji, itu prestis.
entah nanti ngujinya itu bagaimana, itu prestis. Jadi pernah nggak teman-teman ada teman atau mungkin teman sendiri atau mungkin Anda sendiri yang punya aku ingin menunjukkan ini loh harga diriku ini loh. Entah nanti yang kamu ketika kamu memamerkan itu kamu nggak mikir lingkunganmu itu suka atau tidak, kamu tidak memikirkan itu. Gitu. Nah, kebutuhan untuk dikagumi ini ada indikasi-indikasi narcissistic personality disorder dan persepsi yang berpusat kepada diri secara berlebihan. Look at me gitu. Jadi look at me and stay contact with me gitu. Jadi apa namanya? Jadi apa ya? Dia menuntut untuk orang lain mengagumi dia semacam itu. Walaupun faktanya ya kita nggak tahu sih ya cantik beneran atau enggak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah neurotic needs of ambition and achievement. Jadi ada kebutuhan yang ambisi untuk berprestasi. Jadi mendorong untuk ke hal-hal yang lebih besar. Ini baik sih, baik. Tapi kalau misalnya ini menjadi kepribadian yang ambisius, jadi menjadi kompulsif dan ambisius, ini yang nanti menjadi neurotik gitu. Kemudian ada self sufficiency sama kemandirian. Jadi kebutuhan ini terkait dengan bagaimana kita menunjukkan bahwa kita memiliki mentalitas yang mandiri. Kita bisa menjauhkan diri dari orang lain, berpisah dengan orang lain untuk apa? Supaya kita tidak tergantung. Nah, orang-orang semacam ini jadi kebutuhan semacam yang self-sufficiency sama kemandirian ini sering terjadi sama wanita-wanita karir yang ada di kota-kota besar. Mereka jauh, I don't need a man gitu. Jadi mereka nggak butuh orang lain dan kadang-kadang menjalani diri sebagai mengambil keputusan untuk single life semacam itu. Karena mereka merasa mampu melakukan semuanya sendiri gitu. Kemudian yang terakhir adalah need neurotic of kesempurnaan sama ketaktercawaan. Nah, untuk kebutuhan neurotik ini adalah dimiliki oleh orang yang memiliki tuntutan perfeksionalitas yang tinggi. Jadi tuntutan kesempurnaan yang tinggi. Mereka akan terus-menerus berusaha dan jika gagal itu akan menjadi neurotik itu tadi gitu. Nah, dari ke-10 neurotic needs ini sama Horney dikategorikan menjadi 3, teman-teman. Jadi ada 3 kebutuhan yang itu berhubungan dengan orang lain. Yang pertama adalah towards other, jadi need that move you towards other, jadi untuk menghadapi, jadi kebutuhan untuk menggerakkan terhadap orang lain, mencari pengakuan, mencari penerimaan, mencari kasih sayang, ada di kebutuhan nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang kedua adalah against other, jadi against itu menyerang, jadi kebutuhan akan kekuasaan, terus kebutuhan akan mengeksploitasi orang lain, terus membuat orang lain menjauh, kebutuhan nomor 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ada move away from other. Jadi ada towards, ada towards other, ada against other sama away from other. Nah, away from others ini yang menjauh, yang withdrawn, yang menjauh dan menarik diri, kemudian menciptakan perilaku yang antisosial. Ini adalah kebutuhan nomor 3, 9, dan 10. Jadi kategorisasinya semacam ini, ada towards other, against other, sama away from others. Lah, kebutuhan ini nanti berkaitan dengan kategorisasi needs ini nanti berhubungan dengan bagaimana kita sebagai seorang pribadi untuk melakukan coping ketika kita menghadapi masalah gitu. Jadi ketika kita menghadapi masalah, akankah kita towards, akankah kita menyerang, atau akankah kita away from others gitu. Akankah kita menghadapinya? Akankah kita malah justru menghadapinya dengan cara melakukan agresi, penyerangan, atau kita malah menjauhi away from others gitu.
Nah, sebenarnya ada dua skema teman-teman. Ketika ini skema munculnya apa ya? Uh, munculnya itu tadi defense against anxiety. Jadi ini itu adalah strategi yang bisa digunakan oleh manusia untuk mengatasi basic anxiety itu tadi, gitu. Adanya basic anxiety itu tadi loh, gitu. Jadi mulai dari awal ya ada basic hostility, kemudian ini muncul basic hostility, ada hostile, potentially hostile word itu tadi, kemudian memunculkan adanya basic anxiety. Nah, basic anxiety ini harus diatasi kan. Kalau si Freud punya self defense mechanism, maka Horney punya defense against anxiety gitu. Defense against anxiety-nya itu apa namanya? Ada dua macam. Jadi ada dua skema. Skema normal scam sama neurotic scams gitu. Nah, kalau normal scams untuk mengatasi defense against anxiety ini dengan ini normal defense-nya adalah gerakan spontan. Mereka juga sama-sama ada toward, against sama away from gitu. Tapi kalau orang normal toward-nya adalah mencari pengakuannya adalah dengan cara menjadi pribadi yang ramah, menjadi pribadi yang memang diharapkan oleh orang lain dan norma begitu gitu. Jadi menghadapinya dengan begitu sesuai dengan norma dan berperilaku secara adaptif gitu. Tetapi jika against people yang normal defense itu adalah kemampuan untuk bertahan akan adanya kompetisi. Jadi mereka tetap stay cool, bukan stay cool sih, tetap tetap berada di situ untuk menghadapi itu gitu. Jadi tidak melakukan kekerasan gitu. Nah, kalau away from itu adalah kebutuhan bagi kita ketika cara kita untuk mengatasi defense against anxiety ini dengan membarier diri kita, membatasi diri kita menjadi pribadi yang tenang dan memiliki otonomi sendiri. Jadi punya self otonom sendiri gitu. Itu kalau normal defense. Nah, kalau neurotic defense, apa yang dilakukan oleh orang-orang neurotik ketika menghadapi basic anxiety ini? Ketika mereka menerapkan towards people, mereka akan menjadi pribadi yang patuh. Nah, pribadi yang patuh ini akan cenderung menjadi pribadi yang lebih ke arah borderline personality disorder. Jadi menjadi kepribadian yang bergantung. Kalau teman-teman kenal namanya adanya Cinderella kompleks. Jadi mereka yang cenderung sangat patuh dengan pasangannya. Jadi diapa-apain, disuruh begini mau, disuruh begitu mau, nanti ada ketakutan kalau misalnya dia menolak, ada ketakutan nanti malah diputus, macam itu. Jadi pribadi yang patuh. Nah, pribadi yang patuh ini adalah makanan bagi orang-orang yang suka against. Jadi bagi pasangan-pasangan yang suka against. Jadi ini pasangan yang klop wes. Jadi kalau misalnya si cowoknya punya neurotic defense-nya against people yang suka mendominasi, kemudian mengeksploitasi, kemudian ketemu sama si ceweknya adalah yang toward people. Nah, ini cocok menjadi toxic relationship banget gitu. Semacam itu teman-teman. Gitu. Kemudian away from people adalah memisahkan diri, mengasingkan diri, menjadi pribadi yang sangat amat tertutup. Itu yang neurotic defense. Begitu teman-teman. Jadi, lah terus bagaimana tipsnya bagaimana ketika kita menerapkan si Karen Horney, teorinya Karen Horney ini dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kreatiflah dalam mencari coping. Jadi kita tidak bisa kaku untuk menerapkan coping stress bagi kita, untuk mengatasi defense against anxiety kita itu kita tidak bisa kaku gitu. Kita tidak bisa terus-menerus menggunakan toward atau kita tidak bisa terus-menerus menggunakan against atau kita tidak bisa terus-menerus menggunakan away gitu. Tapi ya kompilasian itu silahkan itu dikompilasi menjadi suatu kapan kita toward, kapan kita against, dan kapan kita away, itu kita harus tahu waktunya gitu. Jadi kita harus kreatif itu. Kalau misalnya sudah mentok, yo kreatiflah cari jalan lain. Jadi saya suka sekali dengan quotes-nya
Karen Horney ini yang ini. Kalau misalnya kamu nggak bisa jadi cantik, maka jadilah pintar gitu. Jadi if I could be pretty, I decide I will be smart gitu. Karena apa? Karena brainy is the new sexy. Gitu. Jadi itu kreatif lah. Kalau misalnya kamu tidak bisa ini, maka carilah. Kalau misalnya kamu tidak bisa mencapai suatu hal, tidak bisa mencapai goal A, carilah goal lain yang itu sebanding atau justru jauh lebih worthy gitu, jauh lebih worth it gitu, semacam itu. Jadi itu teman-teman yang mungkin kita bisa pelajari. Semoga video ini membantu pemahaman teman-teman terkait dengan teori sosialnya teori psikodinamik arah sosialnya Karen Horney. Gitu, minggu depan kita akan ketemu, kita membahas tentang orientasi sosialnya Sullivan gitu. Itu ya. Itu saja. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa sambung di forum diskusi gitu. Sampai ketemu minggu depan. Semoga saya bisa ketemu dengan teman-teman membahas ini bisa melalui video ajar dengan terus-menerus atau bisa melalui Zoom. Gitu aja. Sampai ketemu minggu depan. Semoga videonya membantu. Dadah.